Baiklah, pertama kita akan membahas tentang sejarah John Brothers Watson. John Brothers Watson lahir di Greenville, South Carolina, Amerika Serikat. Watson belajar psikologi dari Gordon B. Moore. Watson melanjutkan studinya di University of Chicago, dan dari situlah ide-ide behavioristiknya terbentuk. Watson memiliki teorinya sendiri. Menurutnya, psikologi harus fokus pada perilaku yang bisa kita amati. Psikologi itu harus menggunakan metode observasi dan eksperimen. Watson tidak percaya bahwa keturunan sebagai penentu dari perilaku seseorang. Menurut Watson, perilaku manusia dibentuk dari hasil belajar yang didapatnya dari lingkungan. Baginya, perilaku berasal dari interaksi antara stimulus dan respon dan harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Eksperimen G.B. Watson. Watson melakukan eksperimen pada bayi yang berusia 11 bulan bernama Albert. Bayi itu diperlihatkan seekor tikus putih yang awalnya tidak ditakuti oleh Albert. Di belakang itu diberikan suara keras dengan memukul baja dengan palu. Karena suara itu, si bayi tadi mulai merasa takut akibat suara yang ditimbulkan dan terkondisikan juga rasa takutnya pada tikus. Watson berpendapat bahwa rasa takut dan cemas pada manusia bisa berasal dari pengalaman masa kanak-kanak. Selanjutnya, pandangan utama Watson. Yang pertama, ada psikologi mempelajari stimulus dan respon. Jadi, stimulus ini adalah sebuah objek di lingkungan yang termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh atau seperti dorongan dan rangsangan. Sedangkan respon adalah segala sesuatu yang dilakukan sebagai jawaban dari stimulus tersebut. Selanjutnya, pandangan yang kedua yaitu tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku. Jadi menurut Watson, perilaku manusia itu adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan itu sangat penting. Dengan demikian, pandangan Watson bersifat deterministik, yaitu perilaku manusia ditentukan oleh faktor eksternal, bukan berdasarkan free will. Pandangan yang ketiga yaitu dalam kerangka mind body, pandangan Watson sederhana. Baginya, mind bukan saja ada, tapi bukan sesuatu yang dipelajari ataupun sesuatu yang dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Jadi bukan berarti bahwa Watson ini menolak mind secara total. Nah, selanjutnya ia hanya mengakui body sebagai objek studi ilmiah. Pandangan yang keempat yaitu metode penelitian Watson. Nah, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Dalam hal ini, metode psikologi adalah observation, conditioning, testing, dan verbal report. Pandangan yang kelima yaitu konsep insting. Jadi Watson menolak konsep insting mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang tidak terpelajar, jadi hanya milik anak-anak yang tergantikan oleh habit, dan akhirnya ditolak kecuali simple refleks seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pandangan yang keenam yaitu konsep learning. Konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson, karena baginya habit yang merupakan dasar perilaku adalah hasil belajar yang ditentukan oleh dua hukum utama, yaitu resensi dan frekuensi. Pandangan yang ketujuh yaitu konsep memori. Nah, pandangannya tentang memori membawanya pada pertentangan dengan William James. Jadi menurut Watson, apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu itu digunakan atau dilakukan. Selanjutnya pandangan yang kedelapan yaitu proses thinking dan speech. Jadi thinking adalah subvocal talking, yang artinya proses berpikir didasarkan pada keterampilan berbicara dan dapat disamakan dengan proses bicara yang tidak terlihat. Jadi masih dapat diidentifikasikan melalui gerakan halus seperti gerak bibir atau gestur lainnya. Nah, pandangan yang terakhir yaitu sumbangan utama Watson. Sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Jadi psikologi adalah ilmu yang bertujuan meramalkan perilaku. Nah, pandangan ini dipegang terus oleh banyak ahli dan diterapkan pada situasi praktis. Dengan penolakannya pada mind dan kesadaran, Watson juga membangkitkan kembali semangat objektivitas dalam psikologi yang membuka jalan bagi riset-riset empiris pada eksperimen terkontrol. G.B. Watson once said, "Men are built, not born. Give me the baby and I'll make it climb and use its hand in constructing buildings of stone or wood. I'll make it a thief, a gunman, or a dolphin. The possibilities of shaping in any direction are almost endless." Arti dari kata-kata G.B. Watson ini adalah bahwa pria itu diciptakan, bukan dilahirkan. Dan kemungkinan untuk membentuk ke segala arah itu hampir tidak terbatas.
true. Nice.